Assalamualaikum teman-teman semua, semoga kalian semua bisa terhibur. Bab 100-101. Maafkan aku istriku. Demi bisa menikahi Sinta, Bima dulu menyuruh orang untuk membuat dokumen palsu untuk kepentingan persyaratan pernikahannya dengan Sinta. Bima melakukan itu semua karena dia tidak mungkin memberikan dokumen asli karena pernikahannya dengan Renata juga sudah terdaftar saat itu. Kalau tahu semuanya akan berakhir secepat ini, mending dulu aku menikah secara siri saja. Bima menggerutu sambil memegangi surat panggilan sidang gugatan cerainya. Besok adalah sidang terakhir. Setelah mengetahui Sinta berselingkuh dengan Panji, laki-laki itu langsung menjatuhkan talak pada Sinta. Akan tetapi, karena pernikahan mereka masih sah secara hukum, Bima langsung mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Bima menghembuskan napas panjang. Pernikahannya dengan Renata baru saja berakhir. Kini, pernikahan kedua dengan orang yang dicintainya itu pun harus berakhir. Dalam waktu kurang dari setahun, Bima harus kehilangan kedua perempuan yang menjadi istrinya. Perempuan yang sama-sama berarti baginya. Namun, keduanya berakhir dengan cara berbeda. Perceraiannya dengan Renata adalah perceraian yang sangat ia sesali seumur hidup. Sementara, perceraiannya dengan Sinta adalah sesuatu yang sangat Bima syukuri. Bima bersyukur karena bisa terlepas dari perempuan itu. Meskipun dia sangat mencintai Sinta selama bertahun-tahun, tetapi pengkhianatan Sinta tidak bisa dimaafkan. Perempuan itu sudah menyisakan luka yang cukup dalam di hati Bima. Pria itu kembali menghembuskan napas panjang. Semenjak kepergian Renata, sampai sekarang ia belum bisa menata hatinya. Setelah Renata pergi, pria itu baru menyadari kalau Renata ternyata sudah singgah di ruang hatinya yang cukup dalam. Kamu ada di mana sekarang, Ren? Aku merindukanmu. Bima membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Bayangan Renata menangis, membuat sudut hatinya berdenyut sakit. Selama kepergian Renata, Bima selalu berusaha menghubungi Devan, tetapi dokter sekaligus sahabatnya itu tidak bisa dihubungi sama sekali. Bima juga setiap hari ke kantor Aldrian untuk menanyakan tentang Renata. Namun, pria itu hanya menanggapi Bima dengan senyuman. Aldrian hanya mengatakan padanya kalau Renata baik-baik saja. Aldrian juga mengatakan pada Bima untuk tidak mengganggu Renata dulu sampai perempuan itu benar-benar pulih. Saat ini Renata sedang berjuang agar dia bisa kembali pulih dan bisa kembali berjalan. Biarkan dia tenang dulu. Saat ini perempuan itu sedang tidak baik-baik saja setelah dokter memvonis kalau kemungkinan dirinya bisa berjalan lagi sangatlah kecil, ucap Aldrian saat terakhir Bima menemui saudara sepupunya itu. Apa yang harus aku lakukan agar aku bisa menebus semua kesalahan yang sudah aku perbuat padanya, Al? Cukup menjauh darinya dan tidak usah mencari tahu tentang dirinya, Bim. Aldrian menatap Bima sambil menepuk pundak Bima. Bagaimana bisa? Bima menatap Aldrian dengan tatapan sendu. Kedua matanya bahkan sudah berkaca-kaca. Semenjak kepergian Renata, pria arogan itu berubah menjadi pria cengeng. Kau seperti bukan Bima yang kukenal. Bima memejamkan matanya mendengar ucapan Aldrian. Semuanya berubah setelah kepergiannya. Bima menarik napas panjang, sambil menetralkan perasaannya saat rasa sakit mengalir ke ruang hatinya. Setelah dia pergi, kau baru sadar, kalau Renata begitu penting buat kamu. Hanya hembusan napas Bima yang terdengar saat Aldrian mengucapkan kata-kata itu. Semuanya sudah terlambat. Seandainya kau menyadarinya dari awal, saat ini, kau mungkin tidak akan kehilangan dia, Bima. Sekarang, kau bukan hanya kehilangan dia, tetapi kau juga sebentar lagi akan kehilangan Sinta.
Aku lihat, perempuan itu masih sering menemuimu di kantor. Dia tidak terima karena aku menceraikannya. Kenapa? Bukankah saat ini dia masih bersama laki-laki itu? Aldrian menatap Bima dengan penasaran. Perempuan itu menuntut pembagian harta Gonogini. Dia meminta rumah besar keluarga Abimanyu menjadi miliknya. Apa? Apa dia sudah gila? Aldrian tampak terkejut. Sementara Bima tersenyum tipis. Kau benar. Sinta menjadi gila karena selama ini aku selalu memanjakannya dengan uang. Bab 101. Seorang perempuan cantik turun dari mobil, kemudian bergegas mengejar Bima yang saat itu baru saja keluar dari dalam rumah. Pagi itu Bima sudah bersiap ke kantor, ketika tiba-tiba perempuan yang sangat dikenalnya itu datang dengan raut wajah penuh amarah. Apa-apaan kamu, Bima? Kenapa kau tidak memberikan bagian sepeser pun dari harta Gonogini? Sinta berteriak marah. Perempuan itu tidak menyangka kalau Bima benar-benar tidak memberinya bagian apapun dari aset miliknya setelah mereka bercerai. Harta Gonogini apa yang kau maksud, Sinta? Memangnya selama ini kau sudah melakukan apa? Sampai kau menuntut harta Gonogini. Apa kau lupa, kalau semua kemewahan yang selama ini kau dapatkan itu berasal dariku? Dari semua hartaku. Suara Bima tak kalah meninggi. Kemewahan yang kudapatkan adalah kewajibanmu menafkahi aku karena aku adalah istrimu, Bima. Tapi harta Gonogini adalah pembagian harta kita setelah menikah. Sinta kembali berteriak. Sementara Bima tertawa terbahak-bahak. Memangnya apa yang kau punya setelah menikah denganku? Apa ada uangmu yang keluar untuk keperluan rumah ini? Sinta terdiam mendengar ucapan Bima, karena semua yang dikatakan oleh Bima itu adalah benar. Setiap hari kerjaan kamu itu hanya menghabiskan uang yang kuberikan padamu. Bukan hanya itu, kau bahkan memakai uang yang kuberikan untuk membayar pria-pria sewaanmu. Bima mengepalkan tangannya saat ia mengingat kembali ucapan Panji saat itu. Sinta sangat terkejut mendengar ucapan Bima. Kenapa? Itu benar bukan? Uang penghasilanmu sebagai model juga telah kau habiskan untuk berfoya-foya, dan sekarang, kau dengan tidak tahu malu ingin meminta harta Gonogini. Kau meminta rumah ini. Bima menunjuk ke arah rumah mewah yang selama bertahun-tahun ia tinggali. Rumah ini adalah rumah keluarga Abimanyu. Rumah peninggalan ayah dan ibuku. Rumah ini tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Tapi aku tetap berhak karena aku adalah istrimu. Sebentar lagi kau adalah mantan istriku. Kau tidak berhak atas semua hartaku, karena kau sendiri yang telah mengkhianati pernikahan kita. Aku tidak akan memberikan sepeser pun uangku padamu. Selama menjadi istriku, kau sudah banyak menghabiskan uangku bukan? Jadi, aku tidak perlu lagi memberikanmu uang. Bima menatap tajam ke arah Sinta, kemudian dia bergegas meninggalkan Sinta. Namun, baru beberapa langkah, teriakan Sinta membuatnya berhenti. Amarahnya naik seketika saat dia mendengar perempuan itu menghina wanita yang saat ini sangat dirindukannya. Kalau aku tidak mendapatkan apa-apa, berarti kau juga tidak boleh memberikan apapun pada pembantu sialan itu. Bima mengepalkan tangannya erat. Rahangnya mengeras. Ucapan Sinta mengingatkan dirinya pada Renata, yang bahkan sampai mereka bercerai pun tidak pernah meminta uang sepeser pun padanya. Kecuali uang yang pernah Bima berikan untuk Renata pada saat pertama kali mereka menikah. 2 kartu debit yang setiap bulan Bima isi seperlunya. Bima hanya memberikan uang pada Renata sesuai keinginan Bima sendiri. Uang yang ia berikan pada Renata bahkan tidak ada setengahnya dari uang yang ia berikan pada Sinta. Mengingat itu,
Bima mengepalkan tangannya saat rasa sakit serasa menghujam jantungnya. Renata bahkan meninggalkan 2 kartu debit itu saat dirinya pergi meninggalkan rumahnya bersama kedua adiknya. Apa kau tahu, Sinta? Renata bahkan tidak pernah meminta uang sepeser pun dariku, kecuali uang bulanan yang aku berikan padanya untuk keperluan bulanan rumah besar ini. Bima menunjuk ke arah rumah megahnya. Perempuan itu tidak seperti dirimu yang hobinya berfoya-foya dengan teman-teman sosialitamu dan menghabiskan uang. Tentu saja dia berbeda denganku, Bima. Apa kau lupa? Dia itu hanya seorang pembantu di rumah ini. Ibumu saja yang buta karena dengan begitu bodoh menikahkan kamu dengan pembantu sialan itu. Jaga mulutmu, Sinta. Bima berteriak marah saat mendengar makian Sinta terhadap Renata dan ibunya. Kenapa? Bukankah itu benar? Dia hanya seorang pembantu, sedangkan aku adalah seorang model. Tentu saja kehidupan kami sangat berbeda. Jadi wajar, kalau dia tidak butuh uang banyak untuk merawat dirinya. Dia juga tidak perlu uang banyak untuk bergaya, karena kehidupan dia hanya seputar dapur dan menyapu lantai. BR3 ngesek. Kau benar-benar sudah keterlaluan, Sinta. Bima berteriak marah. Pria itu bermaksud mendekati Sinta untuk meluapkan amarahnya. Namun, suara dering ponsel membuatnya mengurungkan niat. Bima lupa, kalau saat ini dia harus segera berangkat ke kantor karena sudah ada janji dengan beberapa rekan bisnisnya. Mang Dadang. Seret perempuan ini keluar. Bima. Sinta menatap kaget ke arah Bima. Mang Dadang. Sampai jumpa di episode berikutnya.